Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahlin nar. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kali ini di pagi hari dengan sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, terutama nikmat tertanamnya dalam diri kita kecintaan untuk terus belajar ilmu agama. Mudah-mudahan dengan hadirnya dan bergabungnya ke majelis ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita, mengangkat kedudukan kita, dan kemaksiatan dan dosa serta kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan murojaah seperti biasa yang diselingi dengan beberapa perkataan dari kitab Al-Fawaidul Islamiyah. Al-Fawaidul Islamiyah Alamatil Aqidatis Sanusiyah. Untuk pertama kita akan masuk ke kitab ini dulu, ke kitab Al-Fawaidul Islamiyah, nanti baru ke murojaah kitab ringkasan kitab Sulamut Taufiq. Qala al-muallif rahimahullah wa qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Jadi jangan lupa niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang niat itu adalah anjuran dari Rasulullah agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, karena seseorang itu akan memperoleh sesuai yang diinginkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi di sini penjelasan masih seputar tentang sifat-sifat bagi Allah yang jumlahnya ada 20 sifat. Jadi perlu diketahui kalau kita mengatakan, bukan kita, para ulama mengatakan bahwa wajib bagi Allah bersifat 20. Itu bukan berarti Allah sifatnya hanya 20, bukan. Bukan berarti kita membatasi, bukan. Jadi ketika kita mendengar bahwa Allah bersifat 20, ini tidak berarti Allah hanya sifatnya 20. Berarti tidak ada yang lain, enggak. 20 sifat ini bedanya dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Sifat-sifat Allah yang lainnya maksudnya apa? Seperti yang tercantum dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama bagi Allah sekaligus nama, sekaligus sifat, ya. Nama-nama bagi Allah dan sekaligus sifat Asmaul Husna. Cuma dalam Asmaul Husna tidak diwajibkan semua diketahui oleh setiap mukallaf, tidak diwajibkan. Jadi kita tidak diwajibkan untuk mengetahui dan menghafal bahkan dari sifat-sifat yang dari Asmaul Husna yang sekaligus itu merupakan sifat bagi Allah. Adapun yang 20 sifat ini wajib hukumnya bagi kita sebagai mukallaf untuk mengetahui dan memahami maknanya. Jadi dalam bahasa Arab bahwa al-adad bilangan itu tidak memberikan makna hanya segitu. Kalau disebutkan 20, bukan berarti hanya segitu. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa
umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kecuali dan semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bukan berarti pasti 73, tidak akan lebih. Enggak, bisa saja itu lebih. Jadi ketika disebutkan bahwa Allah disifati 20 sifat, ini juga sama, bukan berarti hanya segitu, enggak ada lagi gitu. Tapi di sini disebutkan 20 sifat ini kelebihannya ini hukumnya wajib diketahui oleh setiap individu mukallaf. Wajib diketahui. Kenapa wajib harus tahu tentang sifat yang 20? Alasannya karena sifat yang 20 itu adalah sering penyebutannya di dalam Al-Qur'an atau hadis. Sering disebutkan dalam nas Al-Qur'an ataupun nas hadis, baik disebutkan secara lafal langsung ataupun secara maknawi saja, secara makna. Nah, ini pembahasan kita masuk ke masalah sifat-sifat yang 20. Yang sudah kita jelaskan kemarin, dari sifat yang 20 adalah sifat al-wujud. Allah ada. Tidak ada keraguan bagi keberadaan Allah. Wal qidam, dan juga Allah bersifat al-qidam, yaitu tidak bermula. Tidak memiliki permulaan. Bukan berarti keberadaan Allah itu sama dengan kita. Kalau kita kan diawali oleh ketiadaan. Kalau Allah enggak begitu. Karena seandainya Allah keberadaannya bermula, berarti apa bedanya dengan kita, dengan manusia, dengan makhluknya? Sama-sama bermula. Padahal Allah jelas pasti beda dengan makhluknya. Allah berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Allah tidak memiliki persamaan. Jadi al-qidam maknanya Allah tidak bermula. Wal baqa, Allah bersifat al-baqa, apa? Kekal, abadi. Tidak akan punah, tidak akan mati, tidak akan sirna, tidak akan ada, akan senantiasa ada. La nihayata li wujudihi ta'ala, tidak ada akhiran bagi keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada akhiran. Kalau kita manusia pasti akan menuju kepada kepunahan. Seberapa lama pun usia seseorang di dunia ini pasti akan mati. Pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Berarti apa? Bahwa di alam ini tidak ada yang akan abadi. Semuanya akan binasa, semuanya akan hancur, semuanya akan sirna. Kenapa? Karena kehidupan yang abadi bukan sekarang. Kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kekal, abadi, tidak ada akhirannya. Yang selanjutnya adalah wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Sifat yang berikutnya adalah sifat bahwa Allah berbeda dengan al-hawadits, sesuatu yang baharu, sesuatu yang segala sesuatu selain Allah. Jadi kita harus yakin sebagai umat Islam bahwa Allah itu bersifat mukhalafah lil hawadits, beda dengan makhluknya, tidak sama. Jadi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala la yushbihu syai'an min khalqihi, tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Karena Allah berbeda dengan makhluknya, maka kita tidak boleh menyamakan. Bagaimana maksud daripada menyamakan Allah dengan makhluknya? Seperti orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Seperti ada orang mensifati Allah bergerak. Itu kita yang bergerak. Atau ada orang mensifati Allah dengan diam. Itu kita yang diam. Allah tidak boleh disifati bergerak atau diam. Karenanya, kalau ada hadis yang zahirnya memberi makna bahwa Allah itu turun, itu bukan itu maknanya. Kenapa? Karena sesuatu yang turun itu pasti akan terjadi yang namanya pergerakan, turun. Jadi dalam sebuah hadis yanzilu rabbuna, itu bukan berarti maknanya Allah turun, bukan. Ini pentingnya kita belajar, walaupun sudah sedikit banyak tahu tentang bahasa Arab, tapi ketika mendapati hadis tidak kita maknai sendiri dan kita tidak pahami sendiri. Kenapa? Karena seandainya orang paham bahasa Arab, hanya sebatas tahu, langsung dimaknai secara harfiah.
di mana secara letterlek yanzilu turun, Rabbuna Tuhan kita. Langsung dipahami mentah-mentah seperti itu. Berarti apa? Berarti kan meyakini Allah turun. Padahal turun itu adalah min sifatil makhlukin, termasuk sifat bagi makhluk. Terus apa maknanya yanzilu Rabbuna? Hadisnya sahih, hadisnya benar. Cuma orang kadang salah memahami, bukan hadisnya yang salah. Yanzilu Rabbuna ayyanzilu malaku Rabbina. Ini salah satu penafsiran ulama. Yanzilu Rabbuna ayyanzilu malaku Rabbina, turun malaikat Tuhan kita. Artinya apa? Malaikat yang turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah lumrah. Di bahasa Arab sudah lumrah, di bahasa kita juga lumrah gitu. Misalkan katakan di mana? Di Indonesia pengasuh pesantren apa sekarang bangun pesantren lagi kan? Ya. Si fulan atau ustadz siapa lagi bangun pesantren. Itu kan nggak ada dari kita pahamnya dia sendiri yang nata batu kan, dia sendiri yang nyusun batu, yang ngolah apanya tanahnya, kan enggak. Artinya apa? Artinya para tukang itu yang bangun atas perintah ustadz itu. Jadi ada kata yang dibuang. Ada kata yang dibuang. Yanzilu Rabbuna ayyanzilu malaku Rabbina. Turun malaikat Tuhan kita. Artinya apa? Malaikat turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah yang turun. Jadi tidak boleh diyakini Allah turun di setiap sepertiga malam. Nggak boleh. Itu yang turun malaikat. Malaikat yang turun. Kenapa tidak boleh dimaknai Allah yang turun? Karena turun itu sifat kita, manusia, makhluk. Padahal Allah itu wajib berbeda dengan makhluknya. Jadi sifat yang wajib bagi Allah adalah mukhalafatu lil hawadits. Berbeda dengan makhluknya. Juga tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk lainnya. Contohnya apa? Misalkan bertempat. Ya, bertempat. Bertempat. Kita ini sekarang bertempat. Yang ikut kajian sekarang ini kan tempatnya beda-beda. Ada yang di Jawa, ada yang di luar Jawa, ada yang di Jakarta. Mungkin ya. Jadi tempatnya beda-beda. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Bukan berarti Allah ada di bumi, terus Allah ada di atas langit, atau ada di atas arsy. Enggak. Kenapa? Karena tempat itu makhluk. Tempat itu ciptaan Allah. Tempat itu adalah selain Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin." Sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan kepada alam, kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menisbatkan tempat bagi Allah. Jadi kalau ada orang meyakini bahwa Allah bertempat, tanya, tempat itu makhluk atau bukan? Tempat itu makhluk atau bukan? Pasti dia tidak akan menjawab bukan tempat, bukan makhluk. Pasti dia akan menjawab ya pasti makhluk. Terus jawaban berikutnya apa? Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kenapa tidak butuh? Karena yang butuh itu lemah. Ya. Sesuatu yang butuh itu lemah, bukan sifat yang sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Bagi Allah sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Bukan sifat yang kurang, bukan sifat yang lemah. Ketika kita menafikan tempat bagi Allah, ini bukan berarti kita menafikan adanya Allah, bukan. Sebagian orang itu ingin mengkiaskan. Bagaimana Anda meyakini Allah itu ada tanpa tempat? Sedangkan sesuatu itu yang ada pasti bertempat. Pasti ada tempatnya. Nah, itu namanya sudah mau mengkiaskan pencipta dengan makhluk. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta, kita makhluk, ya makhluk. Memang pasti kita bertempat kalau kita ini. Malaikat tempatnya di langit. Kalau kita tempatnya di bumi, kan? Kalau surga tempatnya di atas langit yang ketujuh. Kalau neraka tempatnya di bawah bumi yang ketujuh. Bertempat. Adapun Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak bertempat. Karena Allah tidak bertempat, maka jangan ditanya di mana tempatnya.
Sesuatu yang memang tidak disifati dengan sifat-sifat tertentu, jangan ditanya tentang sifat itu. Contoh, ini dinding ya, dinding. Kalau ditanya, dinding ini pandai atau bodoh? Orang yang bertanya seperti itu namanya nggak paham. Karena memang tidak disifati bodoh, tidak disifati dengan pandai. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak disifati bertempat. Karena Allah tidak disifati bertempat, maka jangan ditanya di mana tempatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran. Allah sendiri yang mengatakan wa anna ila rabbikal muntaha. Ubay ibn Ka'ab, seorang ahli qiraat di kalangan sahabat Nabi, menafsirkan ayat tersebut apa? Ilaihi yantahi fikru man tafakkar. Seseorang itu akan kehabisan pikiran. Artinya apa? Tidak akan sampai untuk menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibayangkan. Jangankan kita membayangkan Allah, untuk membayangkan sesuatu yang merupakan ciptaan Allah sendiri kita tidak mampu. Apa itu? Keberadaan sebelum terciptanya cahaya dan kegelapan. Nah, cahaya itu kan makhluk. Kegelapan itu makhluk. Kira-kira siapakah di antara kita yang mampu membayangkan sebuah keberadaan tapi sebelum Allah menciptakan cahaya dan sebelum Allah menciptakan kegelapan? Enggak ada yang bisa mampu, enggak ada yang mampu untuk membayangkan keadaan itu. Tapi kita pasti meyakini kalau fase tersebut ada. Karena cahaya makhluk. Allah berfirman, wa ja'alal zulumati wan nur. Dialah Allah yang menciptakan cahaya dan kegelapan. Berarti cahaya makhluk, kegelapan makhluk. Sebelum Allah menciptakan cahaya dan sebelum menciptakan kegelapan, bagaimana keadaan itu? Bagaimana kondisi itu? Nggak bisa kita bayangkan. Apalagi kita membayangkan penciptanya, pasti kita tidak akan tahu. Jadi harus kita meyakini bahwa Allah ada, tidak serupa dengan makhluknya, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran, karena Allah bukanlah makhluk. Kalau di antara kita ini, ya, pergi kemana? Ke Amerika, misalkan. Kalau di antara kita ini pernah ke Amerika, kemudian pulang-pulang dari Amerika cerita ke teman-temannya di rumah. Bercerita tentang kondisi yang ada di sana, tentang masjid, tentang orang-orang sana, tentang keadaan-keadaan di sana. Pasti yang diceritain itu pasti bisa membayangkan, bisa direka-reka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak bisa mengetahuinya, pengetahuan kita tentang Allah tidak bisa meliputi segala sesuatu tentang Allah. Pengetahuan kita tentang Allah hanya bisa mengetahui tentang sifat yang wajib bagi Allah, apa sifat yang mustahil bagi Allah, apa sifat yang jaiz bagi Allah. Itu yang kita mampu. Makanya Al-Imam Ahmadur Rifai, seorang perintis Thariqah Ar-Rifaiyah, menegaskan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Jadi kata beliau, puncak pengetahuan seorang hamba terhadap Allah adalah meyakini tentang wujudnya, tentang keberadaannya tanpa bertempat dan tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Bila kaifin, tanpa kaif, wala makan, dan tanpa membutuhkan kepada tempat. Apa itu kaif? Kaif adalah kullu makana min sifatil makhlukin. Kaif itu adalah setiap sifat bagi makhluk. Apa sifat makhluk? Banyak. Sifat makhluk itu banyak. Di antaranya berbentuk, memiliki rupa, memiliki ukuran, bertempat, diliputi oleh arah, besar, kecil, panjang, lebar, tebal, tipis, manis, asam, berubah, diam, bergerak, berwarna, berbentuk. Itu sifat makhluk. Itu sifat makhluk. Duduk, bersemayam, berpindah, naik, turun, itu sifat makhluk.
Adapun Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan dalam akidahnya yang masyhur, la tahwihil jihatus sittu. Kata beliau, la tahwihil jihatus sittu. Allah tidak diliputi oleh 6 arah. Kalau kita manusia makhluk pasti tidak akan terlepas dari 6 arah, pasti diliputi. Ada atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Pasti tidak akan terlepas. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Kenapa? Karena arah itu makhluk. Sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Dan jangan dikiaskan jangan mengkiaskan Allah dengan makhluk. Jangan mengatakan seperti ini. Bagaimana Allah itu tidak bisa diliputi oleh arah? Padahal kita ini semuanya pasti berarah. Ini ada di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Nah, itu kita makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diserupakan atau disamakan dengan makhluknya. Makanya Allah mengatakan fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, jadi harus kita yakin bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan sifat berikutnya adalah qiyamuhu ta'ala binafsihi. Apa artinya? Tidak membutuhkan kepada selainnya. Tidak membutuhkan kepada selainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mustaghnin an kulli ma siwah. Allah tidak butuh kepada setiap apapun dari selain Allah. Maka Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kenapa? Karena butuh kepada yang lain itu pertanda sesuatu itu baru. Sesuatu yang butuh kepada yang lain, ya, sesuatu yang butuh kepada yang lainnya itu pertanda perkara itu baru. Contoh matahari. Kenapa matahari bentuknya kok bulat? Kenapa tidak berbentuk segitiga, berbentuk segi 4 atau berbentuk segi 6 misalkan? Kenapa kok bulat? Kok tidak dengan bentuk-bentuk yang lainnya? Dan kenapa tidak bercahaya warnanya seperti cahaya-cahaya lainnya? Beda cahaya matahari dengan cahaya lampu kan beda. Kalau cahaya lampu nggak sampai bikin panas kulit kan? Tapi kalau cahaya matahari bikin kulit kita panas, hangat. Berarti ada yang menentukan, berarti ada yang mengatur, berarti ada yang mengkhususkan dengan sifat-sifat tertentu, tidak dengan sifat-sifat yang lain. Seandainya Allah Subhanahu wa taala bertempat atau berubah, berarti ada yang merubah, berarti ada yang menentukan tempatnya di tempat tertentu, tidak di tempat yang lain, seperti kita manusia. Kenapa kita tidak tempat kita tidak di bumi yang kedua? Kenapa tempat kita tidak di bumi yang ketiga? Kenapa adanya kok di bumi yang pertama? Karena ada yang menentukan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malaikat tempatnya di langit? Kenapa tidak di bumi tempatnya? Karena ada yang menentukan, yang mengatur. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seandainya Allah itu pas bertempat, berarti kan butuh kepada yang menentukan, kepada yang menetapkan tempatnya. Padahal itu adalah pertanda. Jadi kata para ulama, akbaru alamatil hudusi at-taghayyur. Tanda besar ketika terjadi perubahan. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Jadi matahari itu bukan berubah dengan sendirinya, tapi ada yang mengatur, ada yang merubah. Sekarang masih terbitnya dari timur. Nanti suatu hari nanti terbitnya matahari bukan dari timur lagi, dari arah barat, dan itu pertanda hari kiamat. Siapa yang menentukan, yang mengatur munculnya dan terbitnya matahari yang tadinya di timur lalu berubah menjadi dari barat? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berubah. Seandainya ada orang meyakini Allah bertempat, maka perkataan itu berarti menisbatkan berubah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seandainya Allah sebelum menciptakan tempat, sebelum menciptakan arsy, Allah ada tanpa menempati arsy. Allah ada tanpa menempati langit. Kemudian setelah Allah menciptakan arsy,
mendudukinya, duduk di atasnya. Berarti kan berubah. Dari tadinya tidak bertempat, lalu menjadi bertempat, dan itu mustahil. Kenapa? Karena itu berubah itu adalah sifat makhluk. Kita harus menafikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsihi, bahwa Allah tidak butuh kepada lainnya. Aila yaftaqiru ila mahallin. Nah, ini maksud daripada kata-kata tidak butuh kepada selainnya. Aila yaftaqiru ila mahallin, artinya Allah tidak membutuhkan kepada sebuah tempat. Mahal. Wala mukhassisin. Dan Allah juga tidak butuh kepada yang menentukan tempatnya. Ya. Tidak butuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat, kepada suatu tempat atau kepada semua tempat secara mutlak untuk menempatinya, tidak butuh. Sehingga wajib bagi kita untuk menafikan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ay la yaftaqiru wa la yaftaqiru ila fa'ilin yukhassisuhu bi ba'dhi ma yajuzu 'ala al-mumkini min at-takhsisat. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada yang mengkhususkan dengan sebagian perkara yang sesuatu yang ada pada makhluknya misalkan. Jadi tidak boleh Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda, dengan wujud yang berbeda-beda. Kita dijadikan oleh Allah sebagai penduduk warga Indonesia. Yang lain, makhluk yang lain, manusia yang lain diciptakan oleh Allah di mana mereka tinggalnya di tempat lain dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda. Siapa yang menentukan? Siapa yang mengkhususkan dengan salah satu sifat, tidak dengan sifat yang lain? Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah tidak butuh kepada yang menentukan, yang mengkhususkan dengan sebagian perkara, tidak dengan perkara-perkara lainnya. Jadi seandainya diyakini Allah berada di bumi, berarti ada yang mengkhususkan tempatnya Allah ada di bumi. Seandainya Allah tempatnya ada di langit, berarti Allah butuh kepada yang mengkhususkan tempat Allah ada di langit. Padahal itu namanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira dari kitab Al-Fawaidul Islamiyah. Insyaallah untuk selanjutnya kita akan lanjut. Sekarang kita murajaah kitab ringkasan Sulamut Taufik. Kemarin kita sudah ngebahas tentang masalah Ar-Raziq. Tentang masalah bahwa Allah Maha pemberi rizki. Allah Maha pemberi rizki. Sekarang Al-Alim. Al-Alim sudah berarti. Kemarin Al-Alim sudah Allah Maha mengetahui. Sekarang Al-Qadir. Jadi murajaah sekarang kita akan lanjutin tentang masalah perkataan muallif Al-Qadir. Apa artinya Al-Qadir? Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Al-Fa'alu lima yurid, yang kuasa mewujudkan segala apa yang Ia kehendaki. Al-Qadir artinya yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudrahnya dapat mengadakan sesuatu dan dapat mentiadakan sesuatu. Yang tadinya alam ini tidak ada, tapi Allah kehendaki lalu menjadi ada. Ini siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan segala sesuatu di alam ini semuanya ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di alam ini tanpa terkecuali, semuanya itu kecuali ada hikmahnya. Apa di balik hikmah menciptakan arsy? Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy? Hikmah di balik menciptakan arsy, kata Sayyidina Ali, adalah untuk menampakkan bahwa Allah Maha Kuasa. Kata Sayyidina Ali, "Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi
walam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menampakkan kekuasaannya dan bukan untuk menjadikan tempat tinggal bagi zatnya, bukan. Jadi bukan berarti Allah menciptakan arsy agar Allah duduk di atasnya, enggak. Tapi kata Sayyidina Ali, Allah menciptakan arsy untuk menampakkan izharan liqudrati, untuk menampakkan kekuasaannya. Kita kan diperintahkan untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Kita diperintahkan untuk berpikir, mencermati dan merenungi bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Supaya apa? Supaya semakin bertambah keimanannya. Supaya semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di mana sekarang ada atap bangunan, baik rumah, masjid, gedung di dunia ini yang dibangun tanpa ada penyanggah di bawahnya. Tidak ada. Di mana sekarang ada bangunan yang di bawahnya tidak ada tiang, tidak ada penyanggah, tidak ada dindingnya. Tidak ada. Rata-rata semuanya pasti ada dindingnya, pasti ada tiangnya, pasti ada penyanggahnya yang di bawahnya. Padahal bangunan-bangunan yang ada di dunia ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan langit yang begitu luas. Tapi walaupun langit itu begitu luas sekali, sama sekali tidak ada yang menyanggah di bawahnya. Tidak ada yang merupakan penyanggahnya. Tidak ada penyanggahnya. Tidak ada sesuatu yang ada di bawah langit. Untuk apa? Menyanggah. Menjadi pilar, enggak ada. Kok bisa tidak jatuh ke bawah? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang menguasai arsy. Allah yang menguasai arsy, menguasai. Jadi istawa di sini maknanya istaula, menguasai, bukan maknanya istawa jalasa, duduk, bukan. Buktinya dalil mudah untuk kita ingat ya. Dalil mudah untuk ingat kalau Allah itu bukan maknanya istawa, bukan maknanya bersemayam atau duduk. Buktinya tidak ada satupun di kalangan umat Islam yang menamai anaknya Abdul Jalis atau Abdul Qaid. Hamba zat yang duduk, enggak ada. Abdul Qaid, hamba zat yang duduk, enggak ada. Yang ada apa? Abdul Qahar, hamba zat yang maha kuasa. Nah, itu kalau itu benar, dimaknai menguasai benar. Tapi kalau dimaknai duduk, itu berseberangan. Enggak ada orang menamai anaknya dengan Abdul Jalis atau Abdul Qaid. Seandainya benar apa yang dikatakan oleh sebagian orang, Allah bersemayam, Allah di langit, berarti kan tidak salah penamaan Abdul Jalis, hamba yang duduk. Hamba zat yang duduk. Padahal itu salah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada selainnya. Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu tanpa ada yang membantunya. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, ya, itu hanya kisaran 6 hari. Fisitati ayyam. 7 langit, 7 bumi hanya diciptakan dalam waktu 6 hari. Fisitati ayyam. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak kurang daripada 6 hari, Allah kuasa, Allah bisa. Tapi kenapa yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah menciptakan itu semua selama 6 hari? Karena memberikan pemahaman kepada kita bahwa di dalam melakukan suatu perkara, hendaklah tidak tergesa-gesa. Hendaklah tidak terburu-buru. Li'allima at-ta'anniya fil umur. Ngajarin kita agar kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Terus apa hikmahnya di balik ayat ini? Allah menguasai arsy. Kan Allah bukan hanya menguasai arsy sebenarnya, tapi menguasai manusia, menguasai alam dan isinya, menguasai semuanya. Allah yang menguasai. Kenapa kok yang disebutkan hanya menguasai arsy saja? Jawaban para ulama, jika saja Allah mampu dan kuasa menciptakan makhluk yang paling besar, kan makhluk yang paling besar kan hanya arsy. Tidak ada makhluk Allah yang paling besar kecuali arsy. Jadi paling gede, paling besar, paling lebar, paling luas
itu hanya berupa arsy. Jadi kata para ulama, jika Allah mampu menguasai makhluknya yang paling besar, yaitu berupa arsy, apalagi hanya menguasai yang lebih kecil-kecil, seperti manusia, seperti langit. Jadi 7 lapis bumi, ya, 7 lapis langit. Andai kata Rasulullah dibandingkan dengan kursi makhluk yang ada di langit, seandainya 7 lapis bumi dan 7 lapis langit dibandingkan dengan kursi, maka seakan-akan 7 lapis langit dan bumi itu hanya ibarat cincin yang dilempar di padang Sahara. Sangat kecil sekali. Dan kursi yang hakikatnya gede sekali dibandingkan langit dan bumi, maka kursi yang merupakan makhluk Allah kalau dibandingkan dengan arsy, maka seakan-akan kursi itu hanya ibarat cincin yang dilempar di padang Sahara. Jadi kursi seandainya dibandingkan dengan arsy, maka kursi itu sangat kecil sekali, seakan-akan cincin yang dilempar di padang Sahara. Jadi gede sekali. Jadi tidak ada yang tahu tentang ukuran dan lebarnya arsy kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lagi untuk membuktikan kalau arsy itu begitu luas. Jadi kata Rasulullah, orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, orang yang paling terakhir masuk surga, dia akan mendapatkan tempat di dalam surga seluas dunia ini dan 10 kali lipatnya. Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, orang yang paling terakhir masuk surga, dia akan mendapatkan tempat di dalam surga. Tempatnya ini luasnya seberapa luasnya? Seluas dunia ini dan 10 kali lipatnya. Ini menunjukkan bahwa arsy itu besar sekali. Kenapa? Karena arsy itu atap bagi surga. Arsy itu atap bagi surga. Jadi atapnya surga adalah al-arsy. Jadi surga itu sangat luas sekali, lebih luas daripada dunia ini. Luas sekali. Tetapi walaupun luas surga itu, bagi yang mendapatkan nikmat di sana, seperti yang mendapatkan tempat tadi seluas dunia dan 10 kali lipat, dia bisa mendatangi ke tempat-tempat tersebut. Kenapa bisa? Karena di sana itu, di antara nikmat yang Allah berikan kepada para penduduk surga, mudah dan gampangnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mudah. Di sana itu ada kendaraannya, ada namanya sarir, ranjang. Jadi di sana itu dalam surga terdapat beberapa ranjang. Ranjangnya ini tinggi. Kemudian ketika ingin dinaikin oleh penghuninya, itu ranjangnya menurun sendiri, merendah sendiri. Lalu ketika itu terbang lagi dan meninggi dan dibawa kemana dia ingin kunjungi. Gampang sekali. Kalau di dunia ada orang punya harta, katakan punya sawah sampai ribu-ribu hektar, itu belum karuan orang tersebut bisa menjelajahi dan mendatangi semua sawahnya, belum tentu. Dari sangat banyaknya. Jadi dari sangat banyaknya, mungkin saja orang tidak akan sempat mendatangi satu persatu. Tapi kalau di surga, semuanya itu akan diberi kemampuan oleh Allah untuk mendatangi kepada semua tempat-tempat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi penduduk surga untuk mendatangi kepada semua tempat, ya, sekalipun luas sekali, sekalipun lebar sekali. Berbeda kondisinya di sana dengan kita di sini di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Dengan kekuasaan Allah, langit tidak jatuh ke bawah walaupun tanpa penyangga di bawahnya. Dengan kekuasaan Allah, surga tetap pada tempatnya. Tetap ada tempatnya, yaitu di atas langit yang ketujuh. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu
anjurkan untuk berpikir tentang ciptaan, bukan pencipta. Kalau pencipta yang kita pikir tidak akan mampu. Kalau pencipta yang kita hayal nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Yang berikutnya al-fa'alu lima yurid, yang kuasa Allah, yang kuasa mewujudkan segala apa yang Ia kehendaki. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki. Sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah tentang terjadinya atau tentang tidak terjadinya, itu pasti terjadi. Karena di alam ini tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam risalah Ibn Asakir mengatakan tidak ada sehelai daun pohon yang jatuh kecuali sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Artinya semuanya yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, itu semuanya sudah tercatat dan sudah ditetapkan dan sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di alam ini tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Allah yang mengatur hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki ini terjadi. Ini semuanya tanpa terkecuali yang menghendaki, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kehendak dengan perintah itu beda. Bukan berarti setiap sesuatu yang diperintah itu pasti dikehendaki, enggak. Jadi orang yang diperintah, perintah itu bukan masyiah, bukan kehendak, beda. Jadi setiap sesuatu yang diperintah itu bukan berarti itu juga dikehendaki, enggak. Kita kan umat manusia itu kan diperintahkan untuk beriman. Umat manusia itu kan diperintahkan untuk beriman, tapi kan tidak semuanya dikehendaki untuk beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyembelih putranya Ismail. Diperintah, tapi kan tidak dikehendaki adanya terpotongnya leher Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ketika kita di dunia ini dipilih dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama Islam, maka patutnya bagi dia untuk bersyukur. Karena tidak dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang non-muslim. Tapi dikehendaki menjadi seorang muslim. Menjadi orang yang beriman. Jadi makna daripada al-fa'alu lima yurid. Allah kuasa mewujudkan segala apa yang Ia kehendaki. Apa yang kita inginkan, kalau Allah tidak menginginkan, tidak akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah, walaupun kita menginginkan, tidak akan terjadi. Orang yang sudah tertanam keyakinan seperti itu dalam hatinya, maka insya Allah akan tenang hatinya. Kenapa? Karena semuanya dikembalikan kepada takdir. Sudah ada yang menentukan. Ini sudah ada yang menghendaki. Manusia itu hanya bisa berusaha. Manusia hanya bisa berikhtiar. Orang sakit berikhtiar mencari kesembuhan. Datang ke dokter, dikasih resep, diminum, sembuh. Ada orang lain dengan sakit yang sama, dengan dengan resep obat yang diberikan juga sama, tapi heran, yang ini sembuh, yang ini tidak sembuh. Nah, berarti orang yang pergi ke dokter itu hanya sebatas ingin mencari wasilah. Hanya ingin mencari wasilah. Jadi hanya ingin mencari wasilah. Tapi semuanya hakikatnya yang memberikan yang mewujudkan apa yang kita inginkan bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit atau ada orang ingin terkabulkan hajatnya, dia pergi ke makam para aulia. Ada orang ingin terkabulkan hajatnya, keperluannya, permintaannya,
dia pergi ke atau ziarah ke makam aulia, makam para wali, berdoa di situ, ternyata dikabulkan. Itu bukan berarti kuburan itu yang menciptakan adanya mengabulkan, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, cuma itu mereka hanya perantara. Hanya perantara. Kalau kita ziarah ke makam Nabi, kalau kita ziarah ke makam para wali, kan kita tidak mentuhankan kuburan, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah kepada selain Allah. Tetap yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita menjadikan mereka orang-orang yang soleh. Orang-orang menjadikan mereka sebagai wasilah, menjadikan orang-orang soleh itu apa? Dijadikan wasilah, menjadikan wasilah, dijadikan sebab agar terkabulkannya sebuah doa. Makanya ulama mengatakan di antara supaya doa itu terkabulkan, supaya doa itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa di samping kuburan orang soleh. Nah, itu perkataan para ulama. Ada orang sembuh dengan minum obat. Ada orang sembuh bukan dengan minum obat. Karena ini beda sebab, tapi hakikatnya yang menciptakan akibat semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada al-fa'alu lima yurid. Allah kuasa, artinya mampu, kuasa mewujudkan segala apa yang ia kehendaki. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata begini, ma syi'tu illam tasha' lam yakun. Ma syi'ta kana wa illam asya, ma syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'tu illam tasha' lam yakun. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, apapun yang Engkau kehendaki pasti itu akan terjadi. Walaupun saya tidak menginginkan. Jadi apapun yang Allah kehendaki pada diri kita ini, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi walaupun kita tidak menginginkan. Dan sesuatu yang kita inginkan tapi Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Dan di kalangan orang-orang awam sudah paham seperti itu. Mereka sering bilang ini sudah takdirnya, ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan betul memang seperti itu, bahwa alam ini memang ada yang mengatur, yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pengaturan secara menyeluruh hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengaturan secara juz'i itu malaikat. At-tadbirul kulli huwallah. Ya. Jadi yang mengatur secara keseluruhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat itu hanya mengatur juga. Kan ada yang tugas untuk nurin hujan, ada yang tugas untuk menjaga manusia, ada yang tugas untuk mencatat amal baik atau buruknya seorang hamba. Itu namanya pengaturan juga, tapi pengaturan secara juz'i. Secara juz'i, tidak menyeluruh. Kalau pengaturan secara menyeluruh kepada keseluruhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Jadi saya kira untuk materi murojaah dari kitab Sulul Taufik sampai di sini yaitu sampai al-fa'alu lima yurid. Baik, mungkin tadi ada yang mau tanya, silakan. Pertama, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, di dalamnya berisi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Dan ini adalah ujian sebenarnya. Sehingga orang yang betul memaknai sesuai dengan para ulama, ya beruntung. Tapi orang yang memaknainya dengan zahirnya dan salah, itu berbahaya bagi akidah. Jadi orang yang memaknai ayat-ayat mutasyabihat dengan makna zahirnya, kalau sampai pada makna tasbih, ya, kalau sampai pada makna menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak bisa ditolerir. Kenapa? Karena bersangkutan dengan makna syahadat. Makna syahadat. Jadi sesuatu yang berseberangan dengan pokok, ya, akidah yang pokok, itu tentang la ilaha illallah, itu tidak bisa ditolerir. Karena berkaitan dengan makna syahadat. Ada orang meyakini Allah jisim misalkan. Itu kan belum beriman namanya. Belum meyakini la ilaha illallah.
Orang yang meyakini la ilaha illallah pasti tidak akan memiliki keyakinan Allah di sini. Kemudian yang kedua, kalau ada orang mengatakan Allah memiliki tangan tapi tidak seperti tangannya kita, maka kata-kata tidak seperti tangan kita itu, tidak seperti tangan manusia itu tidak bermanfaat. Pengingkarannya itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ketika sudah mengatakan Allah punya tangan, sudah itu namanya apa? Namanya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan menyamakan Allah dengan makhluknya itu kan jelas mendustakan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Itu persis seperti ada orang mengatakan kera, monyet, punya tangan tapi tidak seperti tangan kita. Apa bedanya orang yang mengatakan Allah punya tangan tapi tidak seperti tangannya manusia, dengan orang yang mengatakan Allah kera, monyet punya tangan tapi tidak seperti tangannya manusia? Apa bedanya? Tidak ada bedanya, sama-sama menetapkan anggota tubuh. Sama-sama menetapkan, menisbatkan anggota tubuh kepada Allah, dan itu juga tidak bisa ditolerir. Makanya kata para ulama, kebodohan atau ketidaktahuan dalam masalah ilmu akidah yang pokok, ya, ilmu akidah yang pokok itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa dimaafkan. Nah, pentingnya belajar seperti ini, tahu bagaimana mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala sesuai yang sudah diajarkan oleh para ulama. Baik. Kalau tidak ada lagi, mari kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.